Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Dwi Pangestu dengan NIM 2024 1010 3010 dari program studi informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas akhir atau UAS dengan mengetes 2 program dan juga 1 web. Untuk 2 program ini sebenarnya boleh lebih dari 2 atau hanya 1 atau 3 atau dan semacamnya. Namun di sini saya mengetes 2 program. Kemudian untuk yang 1 web itu saya tes menggunakan Katalon. Nah, di sini 2 program ini adalah program yang pertama, yaitu fungsi untuk mencari faktor dari suatu bilangan yang diinputkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dari list yang disediakan yang isinya itu untuk mengecek jika di dalamnya itu hanya angka semua, pure angka, maka nanti hasilnya adalah true. Namun jika ada yang bukan angka atau non, nanti hasilnya adalah false. Seperti itu. Di dalam unit test dan juga PyTest sama. Fungsi yang saya buat yaitu fungsi untuk mencari faktor dan juga untuk menentukan true atau false dalam suatu list tersebut. Nah, mungkin langsung saja. Ada sedikit perbedaan nanti antara di dalam unit test dan juga PyTest. Untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai tes menggunakan unit test. Yaitu yang pertama, kita import seperti biasa, import library unit test. Kemudian ada kelas di sini untuk istilahnya kelas di sini untuk bukan menggabung. Maksudnya di sini akan dibungkus. Fungsi-fungsi di sini akan dibungkus dalam kelas ini. Kalau kita jalankan, kita cek apakah fungsi atau 2 fungsi ini berjalan atau ada error atau tidak. Misalkan kita ingin memasukkan angka yang ingin dicari faktorisasinya adalah 15. Nanti akan muncul faktor dari 15 adalah 1, 3, dan 5. Di sini ada status 2, run 2 dijalankan dan juga dalam waktu 11,004 detik. Statusnya adalah oke, yang artinya semua fungsi atau 2 fungsi ini tidak ada error. Untuk kita mengecek, misalkan di sini bukan inputan, melainkan di sini adalah angka. Kita pilih angka yang notabene harusnya tidak berjalan atau error. Misalkan kita tes, nah di sini ada keterangan 1 error dan juga 1 berhasil. 2 tes dijalankan, 1 error, 1 berhasil. Yang error di sini adalah dijelaskan pada line 6. Dan line 6, nah ini adalah angka. Berarti ini menunjukkan bahwa di dalam program untuk mencari faktor bilangan ini ada suatu kesalahan. Ada suatu kesalahan yang ditujukan kepada programmer nantinya untuk mengecek bahwa di line 6 ini ada kesalahan. Kalau kita coba tanpa inputan, misalkan langsung 15, kita cek. Nah, di sini akan langsung benar. Dari 15 ini faktornya adalah 135, 2 tes dijalankan dan hasilnya benar semua. Kemudian kita lanjut ke PyTest. Nah, untuk PyTest di sini ada beberapa aturan, termasuk yang pertama yaitu dari aturan penamaan. Yang pertama yaitu aturan penamaan. Di sini PyTest penamaan filenya harus test_pytest.py. Kemudian seperti biasa import library unit test. Kemudian fungsinya pun, nama fungsinya nanti di akhiran diberikan underscore method. Untuk fungsi pertama ini saya beri nama underscore method 1 dan yang kedua adalah underscore method 2. Di sini sama fungsinya yaitu mencari faktor. Nah, di sini untuk yang pertama dari mencari faktor suatu bilangan, saya awalnya menggunakan inputan, tapi ketika saya baca referensi-referensi di dalam PyTest ini tidak bisa menggunakan inputan. Saya masih gagal, entah itu saya masih belum menemukan atau bagaimana. Masih saya cari. Nah, ini untuk menjalankannya pun agak sedikit berbeda. Nah, di sini kita ketik py.test. Ya, muncul 2 berhasil. 2 berhasil di sini artinya 2 program ini sudah berhasil dijalankan atau tidak ada kesalahan. Nah, misalkan kita ingin
dibuat inputan seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, di sini akan gagal. Kalau kita bandingkan dengan unit test tadi, sebenarnya harusnya meskipun dengan inputan itu harus berhasil, tapi di sini adalah kondisi satu berhasil dan satu gagal. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai unit test dan juga by test. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masuk pengetesan dari web. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Katalon. Kita sudah membuat new project. Nah, dan di sini kita memasukkan website yang ingin kita record, yaitu saya ingin mengetes dari website Kampus Merdeka. Dari Kampus Merdeka kita klik record. Nah, nanti akan otomatis membuka laman dari Kampus Merdeka. Nah, nanti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan pada website Kampus Merdeka ini akan direcord, kemudian akan dicek di dalam Katalon apakah terdapat error atau tidak. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktunya nanti saya tidak akan mengecek semuanya. Maksudnya saya mungkin hanya akan mengetes di bagian login dan juga masuk ke halaman profile. Karena nanti ketika sudah selesai direcord, nanti Katalon akan merecord ulang dengan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga nanti agar tidak memakan banyak waktu, saya nanti mungkin akan melakukan login dari Kampus Merdeka dan juga melihat profil dari menu Kampus Merdeka ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam website Kampus Merdeka. Di sini saya masuk akun dan saya menuliskan email. Memasukkan kata sandi dan kita klik masuk. Nah, di sini kita sudah diarahkan untuk pemberitahuan saja, ketika kita memasukkan atau ketika login menggunakan username dan juga password, nah, maka nanti di Katalon Studio tidak akan ditampilkan password yang telah kita masukkan, sehingga jangan takut ketika ingin mengetes suatu web kemudian takut data atau kata sandi kita itu bocor. Nah, di Katalon Studio nanti sudah istilahnya itu disensor dari kata sandi yang telah kita masukkan tadi. Tunggu sebentar, koneksinya agak lama. Nah, di sini sudah masuk ke halaman menu profile dari saya. Sebentar, masih kita tunggu. Mungkin saya ganti koneksi terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ke dalam menu dari Kampus Merdeka, menu profil saya yaitu Dr. Pangestu, mahasiswa dari Universitas Jember. Kemudian di sini saya akan masuk ke data pribadi untuk melihat data pribadi saya. Kemudian saya mengklik lengkapi dokumen di sini.
Nah, nanti aktivitas-aktivitas kita yang dilakukan ini akan ditampilkan semua. Ini sudah cukup. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Nah, di sini kita stop record. Nanti akan otomatis menutup. Nah, kemudian ini adalah tahap-tahapannya. Kita tahap pertama membuka browser, kemudian memasukkan URL, memasukkan akun, menginputkan email, kemudian kata sandi, kemudian mengklik data pribadi, mengklik navigasi sudah mengisi dokumen atau belum. Nah, ini kita save, kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada objek repository. Objek repository ini dan kita run. Masih kita tunggu sebentar. Masih loading. Karena ada sedikit kesalahan, mungkin kita record ulang dari website Kampus Merdeka. Kita masuk ke Kampus Merdeka, kemudian masuk akun, masukkan alamat email, kemudian di sini masuk profile, kemudian kita melengkapi dokumen karena saya sudah mengisi. Kemudian kita coba lagi untuk lacak status pembiayaan nanti seperti apa. Kalau kita klik kembali, nah ini kemudian kegiatan apa saja yang telah kita lakukan. Kegiatan aktif yaitu saya sekarang lagi studi independen di suatu mitra yaitu PT Statshop. Nah, mungkin cukup seperti itu. Kita stop recordnya ya, kemudian kita save dan kita OK. Ini di sini masih nah, sudah mulai. Ini adalah tahap-tahapannya. Tahap pertama yang kita akan membuka browser, kemudian masukkan URL, masukkan akun, masukkan email, dan seterusnya. Kalau kita di sini kita run, kita jalankan, nanti Katalon akan menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang telah kita lakukan sebelumnya. Sini masih membuka dari website Kampus Merdeka. Di sini membuka otomatis website Kampus Merdeka. Di sini kemudian kita memasukkan akun,
masukkan alamat email dan juga kata sandi. Nah, nantinya ketika ada kesalahan akan ditampilkan di dalam katalog ini. Ya, ini mungkin agak sedikit lama karena membaca beberapa aktivitas yang telah saya lakukan sebelumnya. Ini sudah mulai alamat emailnya, kemudian kata sandinya. Ini kita memasukkan kata sandi dan akhirnya kita masuk ke halaman profile. Dan saya di sini masuk ke melengkapi dokumen, kemudian lacak pembiayaan, kemudian saya masuk ke menu kegiatanku, kegiatan yang saya lakukan. Nah, ini semua sudah dilakukan. Kemudian mengklik notifikasi. Nah, itu. Nah, dari sini dimunculkan berhasil tanpa adanya error. Nah, ketika website yang dicek misalkan ada error, entah itu ketika login atau apa, maka nanti di sini akan ditampilkan errornya. Ya, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.